Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila bidin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kajian kita pada tafsir Quran sampai pada surat Al-Buruj pada ayat yang ke-11. Pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Dzalika, itulah al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Para jamaah sekalian, ayat ini datang setelah pembahasan seputar penduduk desa yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, sebuah kota yang dikuasai oleh seorang raja yang sangat zalim, seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga orang-orang yang beriman di zaman itu dibakar oleh raja ini, dibelah tubuhnya menjadi dua, Allah adab raja dan para tentaranya, orang-orang kafir ini, dengan adab neraka jahanam, dan Allah bakar mereka semua di dalam neraka jahanam. Ini adalah ancaman bagi Allah ancaman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kufur, ingkar kepada Allah. Ancaman bagi mereka yang menentang hukum Allah. Ancaman bagi mereka yang memusuhi wahyu Allah, memusuhi orang-orang yang beriman dengan azab neraka jahanam. Kasus ini terjadi pada satu negeri, artinya ini azab ini akan ditimpakan oleh Allah kepada seluruh negeri yang melakukan kekufuran itu. Sebetulnya kasus yang sama disebutkan oleh Allah baik dalam skala besar, yaitu dalam skala satu negeri, satu kota, atau skala satu desa, ataupun disebutkan oleh Allah dalam kasus individu seperti surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Diadab oleh Allah karena permusuhannya terhadap Islam, penentangannya. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang beriman. Apa yang akan mereka peroleh? Inilah sebuah manhaj nabawi, inilah metode Al-Quran dalam menyajikan syariatnya kepada kita semuanya. Al-Quran
tidak hanya sekedar memberikan kepada kita profil para penghuni neraka. Profil penghuni neraka. Ini profilnya, dan ini loh azab yang Allah berikan, yaitu neraka jahanam. Bukan sekedar ini, tapi Al-Quran selalu menyajikan setelah itu semua. Al-Quran selalu menyajikan ini loh yang beriman, ini yang buruk, dan ini yang baik. Untuk apa? Agar melahirkan pada diri kita sifat al-khawf war-raja, agar tumbuh dalam diri kita semuanya dua sifat yang mulia, yaitu takut. Takut apa? Takut kita termasuk kelompok yang penentang ini. Roja, harapan. Harapan untuk menjadi orang-orang yang beriman ini. Ini selalu ada di dalam Al-Quran. Sederhana yang kita hafal, umpama innal insana lafi, ini disuguhkan oleh Allah. Ini loh manusia yang rugi. Lalu setelah itu Allah mengatakan illal ladzina amanu, dan seterusnya. Agar tumbuh di hati kita dua ini. Makanya Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin mengatakan al-jam'u bainal khauf war raja. Orang beriman itu harus memiliki dua sifat, takut dan harapan. Takut dia diazab, takut dia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Harapan untuk menjadi orang beriman. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah punya buku bagus, kecil bukunya, Asbab Ziyadatul Iman, sebab-sebab iman bertambah dan berkurang. Beliau sebutkan di antara sebab iman bertambah itu apa? Tentu ilmu, belajar Al-Quran, kemudian mempelajari hadis, kemudian mempelajari sirah Nabi, mempelajari sejarah para sahabat. Untuk apa? Roja, agar tumbuh harapan pada diri kita untuk menjadi seperti mereka, ikut meniti jalan yang telah mereka lalui, jalan orang-orang yang sukses. Inilah harapan. Takut, kita pelajari di Al-Quran kisah orang-orang yang diadab seperti Ashabul Ukhdud, agar kita menjauhi sifat-sifat buruk yang bisa menjadikan kita diazab oleh Allah. Allah berfirman di surat ini yang pada ayat yang ke-11, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal as-solihat. Allah menyebutkan di sini dua sifat, al-iman dan al-amal. Orang yang beriman dan orang yang beramal sama sebetulnya dengan surat Al-Asr prinsipnya. Innal insana lafi khusrin, rugi manusia illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan seterusnya. Yang beruntung adalah orang yang memiliki sifat-sifat ini, iman dan beramal saleh. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menyebutkan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal saleh. Apa itu iman? Al-iman wal i'tiraf wal yaqinu bil qalb. Iman itu adalah pembenaran dalam hati dan keyakinan yang ada dalam hati. Iman, pembenaran dan keyakinan tentang apa? Itulah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Artinya ini yang harus kita pelajari. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
mengatakan iman itu ilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu, dan tidak ada ilmu tanpa amal. Jadi iman itu akan dihiasi dengan ilmu, ilmu dihiasi dengan amal. Iman tak akan muncul pada orang yang tak punya ilmu. Nggak belajar berarti tak punya iman. Tak belajar berarti tak punya iman. Gimana mau punya iman? Belajarnya dengerin Jumatan doang, itu pun ngantuk, Pak. Lah terus wassalam. Terus gimana imannya akan tumbuh? Karena iman memahami rukun iman yang keenam. Dia harus paham rukun iman yang keenam. Untuk melahirkan apa? Melahirkan keyakinan. Apa yakin itu akan tumbuh sendiri? Tidak. Al-Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan yakin itu buah dari sebuah ilmu. Yakin itu buah dari ilmu. Begitu pula Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin atas bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bab al-yakin dan tawakal. Yakin itu buah dari ilmu, tawakal itu buah dari ilmu. Jadi iman itu akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya ilmu. Makanya Allah bilang innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah tuh punya sifat takut yang tadi, itu hanya orang-orang yang punya ilmu saja. Tidak ada ilmu yang nggak ada iman. Semakin tinggi ilmu dia, semakin besar iman dia. Inilah iman para jemaah. Jadi tidak mungkin orang itu punya bangun tidur punya iman. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi, kata Imam Syafi'i. Apa? Kapal laut itu, perahu itu tidak mungkin berjalan di atas daratan, Mas. Yang ada hanya mimpi. Tidak mungkin orang bangun tidur terus punya iman tinggi, ilmu laduni, min ladun syaitanir rajim. Jadi tidak mungkin orang bangun tidur terus jadi orang alim tanpa belajar bim salabim. Nah, ada. Ini yang harus kita faham. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip iman, yaitu rukun iman yang keenam. Jadi bukan hanya sekedar hafal, tapi dipelajari. Lalu iman yang seperti ini wa'amilus shalihat, mengharuskan dia beramal. Makanya para ulama Ahlus Sunnah bilang iman itu adalah keyakinan dalam hati yang harus muncul dalam ucapan dan perbuatan. Berarti iman seseorang akan semakin besar seiring dengan besarnya amal. Jadi tidak mungkin iman itu mujarrad 'anil amal. Iman tidak akan bisa terlepas dari namanya amal. Ucapan masyarakat, udahlah Mas, yang penting kan niatnya baik, ya kan? Jadi kalau Anda pagi-pagi mau berangkat kerja, dan mau siap-siap mau berangkat, mau sarapan, terus di meja makan Anda lihat kosong, Anda nanya sama istri Anda, kok nggak ada sarapan? Istri Anda bilang, yang penting niat Mas, tadi subuh saya niat bikin nasi goreng. Nggak salah berarti, kan yang penting niat, nggak usah ngamuk Anda. Iya kan? Kan sudah niat bikin nasi goreng, udah cukup niat Mas. Kan gitu kalau perempuan. Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting niat. Jadi ini omongan mimpi ini Mas.
Ya kan? Jadi iman itu harus ada wujud nyatanya, perbuatan. Perbuatan apa? Wa amilu as-solihat, perbuatan-perbuatan soleh. Apa soleh itu? Perbuatan yang baik. Nah ini menarik ini mas. Saya mau orat-orat dulu ke sini. Perbuatan soleh. Ini perhatikan kata solihat. Perbuatan yang soleh itu apa artinya? Baik. Ya kan? Perhatikan ini. Baik. Baik menurut siapa Pak? Baik menurut siapa? Amal ini harus menjadi amalan yang soleh. Artinya amal yang baik. Baik menurut, berarti solehnya menurut ini. Tak kasih warna lain kayak anak SD itu loh, seneng warna-warna. Jadi wa'amilu soleh. Jadi imannya iman beramal solehnya berdasarkan apa? Ini amalan yang soleh, baik. Baik didasarkan atas apa? Amanu, iman Pak. Paham? Paham gak? Paham ya? Di dalam iman ini ada apa Pak? Ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya apa? Itu matiin itu ringtone-nya mas. Ikhlas, ya kan? Terus di dalam iman ada iman kepada Rasul artinya apa? Patuh Pak. Kalau bahasa umumnya patuh, taat. Berarti amalan soleh. Balik lagi yang warna putih Pak. Berarti amalan soleh. Berarti amal soleh baik ini baik yang ikhlas, ya. Baik disebut baik berarti yang soleh. Ini baru disebut amal soleh. Makanya digandeng amanu wa amilu solihat, bukan menurut selera Anda. Ini kan baik Pak, baik menurut kamu. Berarti amal itu tidak berprinsip pada iman. Berarti amal itu dikatakan soleh ketika dia mengandung unsur ikhlas dan kepatuhan kepada hukum. Innallaha haddada hududan fala tudayyi'uha wa farada fara'idha fala tantahikuha. Allah sudah menentukan larangan, jangan kamu terjang. Allah sudah menentukan perintah-perintahnya, harus kamu kerjakan. Jangan ngarang mas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Anda berbuat satu pekerjaan yang tidak ada tuntunannya, ditolak sama Anda. Ditolak sama Allah. Ada orang bertanya begini sama saya Pak, loh Ustaz, kenapa orang zikir ini, zikir itu, umpama amalan-amalan ini disebut sebagai amalan bid'ah? Emang ada larangannya? Emang ada larangannya? Masalah bid'ah, emang ada larangannya? Ada satu jamaah di satu masjid nanya saya, emang ada larangannya? Saya nanya, waktu itu jamnya pengajian zuhur jam 11. Saya bilang, Pak, mikrofon yang atas Bapak nyalain. Kenapa? Azan zuhur sekarang. Belum waktunya Pak, ada larangannya. Ada larangannya Pak? Enggak ada Pak. Udah azan. Azan Pak. Enggak ada larangannya Pak. Bingung tuh orang. Pak, saya mau sholat maghrib 4 rakaat.
Kenapa? Biar sama, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, isya 4, biar sama. Boleh Pak? Enggak boleh Ustaz, ada larangannya. Jadi logika yang nggak nyambung Pak. Ya. Kayak kabel ini nggak nyambung. Udah biarin ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi di ayat ini Allah mengatakan, dan di banyak ayat selalu Allah menggandengkan antara iman dan amal saleh. Artinya apa? Amalan itu disebut sebagai amalan soleh kapan? Ketika berpijak pada prinsip iman. Ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis. Ala lillahi dinul khalis, dan seterusnya. Kan? Ini harus berpijak pada ini. Kemudian amalan itu disebut amal saleh kapan? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Kalau Anda hendak mau sholat, lakukan ini. Wudu. Wudumu batal kalau begini. Sholat, khudhu anni manasikakum. Puasa, kutiba alaikumus siyam, dan seterusnya ayatnya yang bawah-bawahnya. Haji, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku sholat manasik haji. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Zakat, dan seterusnya. Semua ada aturan-aturannya di dalam Islam Pak. Sampai kita BAB pun ada aturannya Pak dalam Islam. Inilah amal saleh yang kita tidak bisa ngarang. Baru itu disebut dengan amal saleh. Seperti penjelasan Ibnu Katsir pada waktu beliau menjelaskan ayat terakhir di surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah surga nanti, hendaknya dia beramal saleh. Kapan amalnya disebut saleh? Sesuai selera Anda? Tidak, sesuai selera Allah. Kata Ibnu Katsir apa? Yaitu sesuai Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, artinya ikhlas. Inilah iman dan amal. Tidak mungkin orang beriman tanpa amal, tidak bisa Pak. Iman tanpa amal bohong namanya. Iman harus pakai amal. Lalu lahum, setelah itu apa? Mereka dapat apa? Baru inilah orang yang ini akan dapat jannat, surga-surga. Sesuai dengan iman. Kelas imannya dia di mana? Ya kan? Kelas iman di mana? Kelas amalnya dia di mana? Termasuk as-sabiqun atau termasuk dia orang yang muqtasid, sedang, kelas VIP atau kelas yang sedang. Di mana itu yang akan menentukan surga. Makanya Allah mengatakan di sini jannat, dia akan masuk surga-surga sesuai dengan tingkatan imannya. Jadi tanpa iman dan amal saleh yang sesuai Quran hadis, tidak bisa orang masuk surga. Saya ulangi, tanpa iman dan amal saleh yang sesuai Quran dan hadis Nabi, tak akan bisa masuk surga. Walaupun dia embel-embelnya ngaku keturunan Nabi, nggak akan bisa masuk surga Pak.
Tidak ada ceritanya kuncennya surga, tidak ada Pak. Tidak, tidak akan bisa orang masuk surga dengan hanya keturunan, tidak bisa. Ya Fatimah, wahai Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, saya nggak bisa bantu kamu di surga. Tidak ada Pak. Jadi ini yang harus kita pahami Pak. Surga itu bukan untuk nasab, turunan, bukan. Surga itu bukan untuk orang kasta tertentu, bukan Pak. Kalau surga buat orang keturunan, kesian kita orang Jawa Pak. Ya kan? Susah kalau mau masuk surga orang Jawa. Kenapa? Bukan keturunan Nabi Pak. Surga buat semua orang. Semua orang berhak mendapatkan surga level tertinggi. Siapapun berhak. Mulai kulit hitam, kulit putih, pesek, mancung, penyok, apa sekali bisa lah masuk surga Pak. Terserah. Itu hanya fisik saja. Ini yang harus kita pahami. Jannatin tajri min tahtihal anharu. Surga-surga. Di bawah surga itu ada sungai. Sungai apa? Sungai susu, sungai madu, sungai minuman keras, sungai air tawar. Mala ainun ra'at, nggak pernah kita melihat. Wala udhunun sami'at, nggak pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah terbesit oleh pikiran kita tentang sungai-sungai tadi. Sungai madu, waduh kakak lengket nih tubuh. Nggak ada urusan sama dunia. Jadi di bawah-bawahnya itu mengalir sungai-sungai itu. Nggak berlaku ilmu sipil di sini, nggak berlaku. Terus konstruksinya gimana ya? Nggak ada urusan Pak. Ini surga nggak pernah dibayangkan oleh pikiran kita. Dzalika, itu semua al-fauzul. Ternyata sukses itu ada di mana Pak? Siapa yang memiliki kesuksesan? Orang beriman dan beramal. Ini orang sukses Pak. Ini sukses Pak. Nah, belajar yang rajin nak ya, biar jadi anak sukses. Apa itu anak sukses? Ijazahnya bagus Pak. Ya kan? Kalau motivator bilang raih kesuksesan Anda, maksudnya apa? Fulus. Raih kesuksesan Anda, maksudnya yotro Pak. Kan duit Pak, duit. Jadi kalau sukses itu fulus Pak, kenapa Korun itu diadab? Raih kesuksesan Anda, jabatan tinggi naik. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal diadab? Raih kesuksesan Anda dengan penampilan yang keren, fisik. Abu Lahab keren Pak, makanya disebut Lahab. Apa? Wajah yang tampan. Rambutnya bergelombang sampai di bawah kuping, putih. Sekali berbicara, magnet, cewek-cewek datang semua. Abdullah bin Ubay, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, Anda bisa terpukau dengan gaya bahasanya. Semuanya di mana? Neraka. Ternyata bukan itu sukses Pak. Sukses itu iman dan amal saleh. Uwais Al-Qarni, gimana hidupnya Pak? Makan dari mungut sampah-sampah, terkadang berebut sama anjing. Nggak ada yang kenal sama beliau. Kata Umar bin Khattab, biarkan aku menulis surat, izinkan aku menulis surat untuk gubernur Kufah.
agar gubernur menyiapkan semua sarana buat kamu. Apa jawabannya? Ya Amirul Mukminin, biarkan aku hidup bersama orang-orang jelata dan miskin. Miskin Pak, tidak ada yang kenal Uwais Al-Qarni di daerah Kufah. Tidak ada yang tahu Pak. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah, langsung dikasih sama Allah Pak. Kok nggak minta duit ya? Nggak minta duit tapi Pak. Inilah mereka Pak. Karena mereka tahu bukan itu yang mereka mau. Bukan duit Pak yang mereka mau, bukan. Mereka mau amal. Suhaib Ar-Rumi ketika hendak hijrah ke Madinah dihalangi oleh pembesar Makkah. Enak aja lu. Dulu datang kamu ke Makkah miskin, sekarang kamu kaya. Terus sekarang kamu mau tinggalkan hartamu semua? Sekarang kamu mau pergi ke Madinah dengan membawa hartamu semua? Tidak bisa. Kata Suhaib apa? Kalau saya serahkan hartaku semuanya kepada kamu, kamu biarkan aku pergi? Iya, ambil ini semua, gak butuh saya. Karena mereka tahu Pak, kebahagiaan bukan di situ. Apakah berarti orang Islam tak boleh memiliki harta? Boleh. Silakan. Kalau nggak punya duit, nggak bisa bangun masjid Pak, nggak punya sedekah jariah, nggak bisa naik haji Pak. Tapi bukan itu tujuannya. Kemudian Allah berfirman, kelanjutannya, Inna batsha rabbika la syadida. Lihat, inna batsha, sesungguhnya batsha itu apa? Intiqam. Apa intiqam itu? Membalas, balasan. Balasan Allah itu keras loh. Azab Allah itu keras loh. Jangan macam-macam kamu. Inna batsha rabbika la syadid. Balasan Allah itu keras. Bagi siapa? Kembali kepada kayak profil orang-orang ashabul ukhdud, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang syirik, orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat. Mereka tak akan bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang-orang itu punya jabatan. Abu Jahal, Abu Lahab punya jabatan. Bisa jadi mereka itu kaya raya, Qarun. Kaya raya Pak. Bisa jadi mereka penguasa, Romawi, Persia, penguasa Pak, penguasa semuanya. Tapi akhir perjalanan mereka azab semuanya. Inna batsha rabbika la syadid. Jadi ayat ini kembali kepada ancaman pada orang-orang yang kufur kepada Allah. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Ini menunjukkan kekuasaan Allah kembali, bahwa Allah Maha berkuasa. Sesungguhnya Allah lah yubdi, yang memulai sesuatu, wa yu'id, dan Allah yang mengembalikan lagi. Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri Pak. Contoh apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Lihat, Allah menunjukkan kekuasaannya sebetulnya. Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah? Bagaimana kalian itu ingkar sama Allah, sedangkan dulu kalian tidak ada. Kalian tidak ada di muka bumi ini, tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah lahirkan kamu di muka bumi ini. Allah hidupkan kamu, Allah memulai kehidupan kamu. Setelah itu
yumitukum, Allah mati, wafatkan kamu. Allah masukkan kalian semua ke dalam alam kubur. Lalu Allah hidupkan kalian lagi. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri lagi kehidupan manusia. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan kematian dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini loh orang yang baik, penghuni surga. Ini loh penghuni neraka. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran orang yang punya otak. Simpelnya begitu. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian ini kufur? Allah yang membuat sesuatu ini ada, lalu Allah bikin tidak ada. Kisah Uzair. Bagaimana Uzair itu diwafatkan oleh Allah? 100 tahun loh Pak diwafatkan. Kemudian Allah hidupkan Uzair dalam usia yang sama. Anaknya lebih tua. Dalam usia yang sama. 100 tahun hidupkan. Ditidurkan oleh Allah 300 lebih. Tidur 300 lebih. Di media kemarin pemberitaan, ada seorang perempuan anak SMA tidur 2 minggu Pak. Tidur 2 minggu Pak. Di daerah mana, Sumatera atau mana kemarin. Dokter periksa ini nggak ada apa-apa. Tidur 2 minggu. Dari pulang sekolah tidur sampai 2 minggu, sampai berita itu diturunkan di media. Kekuasaan Allah Pak. Allah yang berbuat semuanya. Jika Allah berkehendak, maka kan masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak akan terjadi, pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Lamanya tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah memberi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah memberi. Dan ketika Allah tidak mau, tidak ingin melakukan itu, tidak akan terjadi. Tidak ada orang yang bisa memaksa untuk terjadi. Inilah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurul wadud. Ini lagi menunjukkan kekuasaan Allah. Al-Ghafur ini nama Allah, Al-Wadud nama Allah. Allah punya nama Ghafur, Allah punya nama Al-Wadud. Apa Ghafur? Ghafur kalau diartikan apa? Mengampuni. Al-Wadud artinya mencintai. Berarti Allah lah yang bisa menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Apa hubungannya? Seakan-akan Allah mengatakan, manusia yang kufur, kalian yang membakar hidup-hidup orang beriman, yang motong orang beriman menjadi 2, kalian yang melampaui batas dengan dosa-dosa kalian yang besar. Kalau kalian bertobat dengan taubat yang sebetulnya, pasti Allah akan ampuni dosa kalian. Jika kalian istighfar kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa kalian. Sebesar apapun dosa kamu, pasti Allah akan ampuni. Yabna Adam, ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, dalam hadis qudsi Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai anak Adam, jika kamu berdoa berharap kepadaku, saya ampuni semua dosamu, dan saya tidak peduli lagi seberapa besar dosa yang kalian miliki.
Yabna Adam law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma ghafartu lak. Wahai anak Adam, andai dosamu itu bumi nggak nampung sampai ke langit sono dosa kalian, lalu kalian istighfar, saya ampuni. Yabna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kelak kamu nanti di akhirat bertemu menghadap aku dengan dosa seisi bumi, selama dosa itu tidak ada syirik, saya temui kamu dengan seisi bumi ampunan. Subhanallah. Jadi segede apapun dosa manusia, kalau dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu Al-Ghafur, Maha Al-Wadud. Kata Imam Al-Baghawi dalam menjelaskan nama Allah ini apa? Ai Al-Muhib liman istaghfar, liman ghafaralah. Apa artinya? Allah akan mencintai orang yang istighfar, orang yang taubat, orang yang sudah bersih dosanya, Allah akan cintai dia. Ghafur wadud, diampuni dosanya oleh Allah dan Allah akan mencintai. Berarti siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang bertaubat, Pak. Orang yang istighfar, Pak. Kalau kita nggak mau taubat, nggak mau istighfar, Allah nggak akan cinta sama kita, Pak. Makanya dia semakin dalam kemaksiatannya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan setelah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Imran Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ini ciri-ciri penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahisyah, mereka para penghuni surga itu ketika mereka berbuat fahisyah, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang lain, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, ingat akan azab Allah, al-khauf, takut, ingat akan azab Allah, bahwa mereka yang berbuat dosa pasti akan diazab oleh Allah. Lalu yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka istighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang bisa menghapus dosa itu hanyalah Allah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tak mau mengulangi lagi. Berarti istighfar itu diiringi dengan perbuatan. Imam Ibnu Rajab mengatakan istighfar itu harus didahului dengan taubat. Kenapa? Taubat itu sikap, perbuatan, istighfar itu ucapan. Jadi kalau istighfar tak diiringi dengan pertaubatan, perilaku, sikap, maka istighfarnya bohongan. Istighfar tapi tetap maksiat jalan terus. Makanya di surat Al-Imran ini di ayat 135 Allah mengatakan dia takut sama Allah. Itu yang mendorong dia untuk bertaubat. Seperti
pada kisah laki-laki yang membunuh 100 orang, seperti kisah Ka'ab bin Malik yang tak ikut perang. Mereka takut diazab sama Allah, akhirnya mendorong mereka untuk istighfar, dan mereka tidak mau mengulangi lagi. Inilah taubat itu, Pak. Jadi di ayat ini, pada ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud, Allah Al-Ghafur. Di ayat yang lain menyebut nama Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ketika kita istighfar kepada Allah yang diiringi dengan sebelumnya dengan taubat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, sebesar apapun dosanya. Al-Wadud, dan Allah akan mencintai kita semuanya. Jadi inilah kesuksesan yang besar. Inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang wal mustaghfirin, orang-orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, diampuni segala kesalahan kita, senantiasa diberi hidayah, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan diri kita dari sifat-sifat buruk, perbuatan-perbuatan tercela, godaan-godaan syaitan, agar kita menjadi hamba Allah yang abrar, hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan, hamba Allah yang muttaqin. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya pada pertemuan yang berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan di sini, Ustadz, di dalam kita melakukan ibadah, kadang kita merasa harus ada rasa paksaan. Misal, sholat berjamaah, hadir di masjid taklim. Kalau kita gak paksakan, kadang rasa malas datang. Di satu sisi, kita di dalam melakukan ibadah harus ikhlas. Mohon penjelasan Ustadz tentang hal tersebut. Ya, bagus pertanyaannya ini, Masya Allah. Ketika kita mau sholat berjamaah ke masjid, sholat subuh umpama deh, mau bangun, apalagi subuhnya sekarang cepat Pak, mantap tuh Pak. Yang kerja lagi ngantor, waduh. Kita seringkali mengucapkan istilah memaksakan diri. Kita harus paksa diri kita untuk bangun, kan? Padahal di satu sisi kita disuruh ikhlas. Pertama, bahasa atau kata memaksa itu kan penggunaan bahasa Indonesia. Sebetulnya penggunaan kalimat yang tepat di situ adalah apa? Melawan sifat malas, bukan memaksa. Itu namanya kita harus lawan sifat malas kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal apa? Nahan nafsa 'anil hawa, apa? Ngelawan hawa nafsu, Pak. Apa itu? Cenderung kepada sifat malas. Sehingga ini harus kita lawan, kita perangi itu sifat malas itu. Makanya doa pagi hari apa? Wa a'udzubika minal apa? Minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sombong. Jadi itu harus dilawan, memang harus. Walaupun bahasa Indonesia seringkali menggunakan bahasa memaksa, padahal itu bukan paksaan.
Tapi itulah yang harus kita lakukan memang, yaitu melawan sifat malas. Jika tidak, maka kita tidak bisa beribadah, karena setan itu mengajak kita untuk bermalasan memang, untuk duduk, jangan sholat, jangan belajar, jangan. Ini yang harus kita perangi. Makanya disebut oleh Ibnu Qayyim, ini jihad Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, maka Allah akan kasih hidayah. Artinya orang yang melawan hawa nafsunya ini tak akan mendengarkan bisikan syaitan. Justru orang seperti inilah yang akan dikasih hidayah oleh Allah. Ya. Ini jawabannya Allah. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada yang tanya? Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.